Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran fisika online. Kali ini kita akan membahas gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Namun sebelumnya, mari kita membaca terlebih dahulu doa pembuka hati dan doa sebelum belajar, agar dimudahkan dalam memahami materi yang akan disampaikan, insya Allah. Nah, siswa-siswi sekalian, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, marilah kita melihat terlebih dahulu Quran Surah Hud ayat 42 dan Quran Surah Hud ayat 43. Nah, dari kedua ayat ini kita ketahui bahwa gelombang itu bentuknya laksana gunung-gunung, dan yang merambat lewat gelombang itu adalah energi. Ya, jadi nanti yang kita bahas adalah perambatan energi melalui mediumnya, dan ketika kita menggambarkan polanya nanti berbentuk laksana gunung-gunung. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan fisisnya, gelombang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jika kita lihat berdasarkan dari arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana gelombang transversal arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, dan gelombang longitudinal arah rambatnya sejajar atau searah dengan arah getarnya. Kemudian berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Dan yang terakhir, berdasarkan medium perambatannya, kita bedakan menjadi gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya, dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang itu tidak perlu medium dalam perambatannya. Nah, yang mesti kamu ingat, perambatan yang terjadi pada gelombang ini adalah energi atau perpindahan energi. Ya. Oke, nah yang akan kita bahas kali ini adalah gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Bagaimana perbedaan keduanya? Mari simak penjelasan berikut dengan seksama. Gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya dan fasenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Jadi gelombang berjalan itu amplitudo dan fasenya tetap. Contohnya pada gelombang tali. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kamu menggetarkan tali ini, maka yang terbentuk adalah gelombang berjalan. Apabila kita gambarkan, bentuknya seperti ini. Nah, terlihat amplitudonya juga fasenya sama. Nah, jika kita formulasikan dalam persamaan matematika, kita akan mendapatkan persamaan simpangan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T positif negatif Kx. Nah, yang perlu diingat, simpangan gelombang itu adalah posisi setiap titik yang dilalui energi gelombang. Jadi, Y itu adalah posisi. Kita ulangi, untuk gelombang berjalan, Y sama dengan A sin omega T positif negatif Kx. Dengan A adalah amplitudo,
Omega adalah kecepatan sudut yang persamaannya adalah 2πf, dan K adalah bilangan gelombang yang persamaannya adalah 2π per lambda. Nah, persamaan gelombang berjalan ini harus diingat ya. Lalu bagaimana perbedaan antara tanda positif dan tanda negatif pada persamaan simpangan gelombang berjalan? Nah, jika persamaannya memuat tanda negatif, itu artinya gelombangnya merambat ke kanan. Seperti ini. Namun, jika tandanya positif, artinya gelombangnya merambat ke kiri. Merambat itu sama juga dengan berjalan ya, berjalan. Oke. Paham ya? Nah, berikutnya kita lihat gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini adalah nama lain untuk gelombang berdiri. Jadi biasa juga kita sebut dengan istilah gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Oke, terlihat bukan perbedaan dengan gelombang berjalan? Nah, pada gelombang stasioner, andaikan ini gelombang datang atau kita misalkan ini adalah tali, kemudian di ujung tali ini kita berikan usikan, dan ini misalnya kita ikat pada tiang. Nah, ketika kita memberikan usikan di sini, maka gelombang itu ketika sampai di tiang ini akan memantul. Nah, jadi karena adanya pantulan, maka amplitudonya itu sama, tetapi dia merambat dalam arah yang berlawanan. Jadi gelombang datangnya ini kita sebut ini gelombang datang, kemudian yang di sini yang memantul kita sebut dengan gelombang pantul. Jadi perbedaannya dengan gelombang berjalan, kalau pada gelombang berjalan tidak terjadi gelombang pantul, sementara pada gelombang stasioner membentuk gelombang pantul yang arah rambatnya berlawanan dengan arah gelombang datang. Oke. Jadi gelombang stasioner dihasilkan dari perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama tetapi merambat dalam arah yang berbeda. Nah, itu perbedaannya dengan gelombang berjalan. Lalu, karena dia ada gelombang pantul, maka pola yang terbentuk itu ada menghasilkan titik perut dan titik simpul. Di mana titik perut itu adalah titik amplitudonya bernilai maksimal. Sementara titik simpul yaitu titik yang amplitudonya minimal atau di titik 0. Lalu di mana tempat titik perut dan titik simpulnya? Nah, kita lanjutkan. Gelombang stasioner ini dibagi menjadi dua. Yang pertama gelombang stasioner ujung terikat atau gelombang berdiri ujung terikat. Ujung terikat ini artinya tali ini kita ikat dengan kuat pada sebilah kayu atau kita tempel dengan kuat pada dinding misalnya ya, sehingga ujung yang kita ikat ini tidak bisa bergerak. Nah, itu kita namakan ujung terikat. Nah, jadi pola gelombang itu bentuknya seperti ini. Jadi karena dia terikat, yang ini dia tidak bisa bergerak. Nah, ini adalah gelombang datang atau sumber getaran, sementara yang di sini adalah gelombang pantul. Pada ujung terikat, pola yang terbentuk itu dimulai dari simpul. Jadi ini S, simpul. Simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga. Nah, tadi sudah kita definisikan bahwa titik simpul adalah titik di mana amplitudonya minimum atau 0. Sementara titik perut adalah titik di mana amplitudonya bernilai maksimal atau maksimum. Nah, jadi ini adalah P1, yang ini adalah P2 dari gelombang pantul. Jadi yang harus kamu ingat adalah dari gelombang pantul untuk ujung terikat
itu kita akan bertemu dengan titik simpul terlebih dahulu. Kemudian bertemu P1 atau perut 1, lalu dilanjutkan dengan simpul kedua, kemudian P2. Nah, begitu selanjutnya. Ya. Dengan jarak antara simpul 1 dengan perut 1 adalah 1/4 lambda. Nah, jika kita buatkan dalam persamaan simpangan, kita akan dapatkan 2A sin kx cos omega t. Kenapa ada angka 2? Karena amplitudonya adalah 2 buah. Kan tadi dia katakan ini adalah penjumlahan atau perpaduan 2 buah gelombang. Jadi yang atas ini fungsi sin, yang di bawah adalah fungsi cos. Oke. Kemudian yang kedua, pada ujung bebas. Nah, pada ujung bebas, yang ujung ini kita juga ikatkan pada kayu tetapi tidak kuat. Sehingga karena dia tidak kuat, dia bisa bergerak naik turun. Nah, itu yang dikatakan ujung bebas. Kalau yang tadi ujungnya terikat, kalau sekarang ujungnya itu terikat tetapi tidak kuat, sehingga bisa ikut bergerak naik turun. Perbedaannya adalah kalau tadi pada ujung bebas kita bertemu dengan simpul terlebih dahulu, kalau pada ujung bebas kita bertemu dengan perut terlebih dahulu. Kalau pada ujung terikat kita bertemu simpul terlebih dahulu, kalau pada ujung bebas kita bertemu perut terlebih dahulu. Jadi perut pertama, simpul pertama, perut kedua, simpul kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk simpangan pada ujung bebas ini kita tulis Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Nah, terlihat bedanya ya. Kalau pada ujung terikat 2A sin kx cos omega t. Nah, kalau pada ujung bebas 2A cos kx sin omega t. Nah, berbeda ya. Dan itu harus diingat. Nah, baiklah, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk gelombang stasioner ujung terikat ini misalnya pada dawai atau pada senar gitar. Nah, itu contoh gelombang stasioner ujung terikat. Kemudian pada gendang juga ya. Nah, sementara pada gelombang stasioner ujung bebas itu contohnya adalah pada gelombang air laut. Jadi memang dia bergerak memantul tetapi dia tidak terikat kuat. Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, demikian saja penjelasan kali ini tentang gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam memahami materi gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.